Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai diskusi kita siang hari ini dengan bersama melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan pemakala dan notulennya dicatat Etri ya, dicatat. Nah, kecuali Mami, yang lain volume di. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit hasil makalah saya, yang mana judul hasil makalah saya hari ini adalah konsep pendidikan, problematika, dan latar belakang pendidikan di India. Di sini ada sejarah pendidikan di India. Rakyat India terbagi menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, pada masa India kuno, penyelenggaraan pendidikan adalah kasta Brahmana, karena kasta Brahmana ini terdiri dari kaum pendeta. Nah, sedangkan kasta Ksatria terdiri dari kaum bangsawan, prajurit. Mereka menerima pelajaran dalam membaca, menulis, berhitung, dan ilmu siasat perang. Kalau kasta Wisya terdiri dari para tukang pedagang, peladang, dan sebagainya. Terus juga ada juga ciri-ciri pendidikan pada masa India kuno, yaitu pendidikan agama. Yang pertama, pendidikan agama diutamakan. Kedua, kasta Brahmana menjadi penyelenggara pendidikan. Yang ketiga, mempunyai tujuan pendidikan, yaitu untuk mencapai kebahagiaan serta kesempurnaan mistik dengan ilmu pengetahuan sebagai alatnya. Terus yang keempat itu pendidikan untuk kaum perempuan tidak diperhatikan kecuali untuk calon-calon penari kuil. Pendidikan di India. Ciri-ciri pendidikan di India, yang pertama ada pengajaran agama dinomorsatukan, yang kedua pendidikan diselenggarakan oleh kasta Brahmana, yang ketiga tujuan pendidikan adalah mencapai kebahagiaan abadi. Sedangkan tujuan pendidikan di India antara lain untuk memberantas penyakit buta huruf, meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial, untuk memajukan atau mengembangkan ilmu dan teknologi, yang keempat untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, terus dan juga untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Mungkin itu saja, sisanya bisa teman-teman baca daripada makalah. Saya kembalikan pada moderator. Baik. Terima kasih Mami Andes Anggraini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain kemana lagi nih, Pin? Yang lain belum masuk. Ya, silakan. Silakan. Yang mau tanya silakan. Fokusnya ke dua kategori kemarin kan, sistem pendidikan, kebijakan yang ada, sistem sama kebijakan. Yang lain boleh juga. Silakan. Baik, saya akan mencoba bertanya kepada pemakalah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya bertanya kepada pemakalah, berikan apa saja bentuk problematika pendidikan yang ada di India tersebut, dan apa saja
cara pemerintah di sana untuk mengatasi masalah pendidikan di India tersebut. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke dosen pengampu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya pada pemakalah, yang mana pertanyaannya sebutkan bagaimana cara pemakalah mengembangkan tingkat pendidikan di India. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan perbandingan pendidikan di Indonesia dengan India itu seperti apa? Dalam sistem pengajarannya dan sistem penilaiannya untuk penilaian dalam melihat perkembangan pola belajar peserta didik. Ya, sistemnya ya, sistem MAME India itu bagaimana? Sistem penilaiannya, pengajarannya, artinya ke sistem yang ada di sekolahnya. Nah, sudah paham, Mami Iya, Anda? Pak. Ya, kalau sudah paham silakan. Silakan mau yang mana duluan? Silakan. Nah, bentuk permasalahan pendidikan di India ini, mereka ini masih membeda-bedakan kasta, seperti kasta Brahmana, kasta Ksatria, Osya, dan atas. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan daripada dosen pengampu, yang mana pertanyaannya, apa saja bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru India. Sejak tahun 2001, penghargaan khusus telah dialokasikan kepada guru yang mempromosikan pendidikan inklusif terintegrasi di sekolah dan mempromosikan pendidikan anak-anak yang menyimpan disabilitas di sekolah reguler oleh negara bagian UT tersebut dan di sekolah lainnya. Terus ada juga beberapa pertimbangan untuk penghargaan yang diberikan kepada guru. Yang pertama, guru yang telah menyandang disabilitas bekerja di sekolah biasa. Yang kedua, guru khusus atau guru umum yang terlatih melakukan pekerjaan luar biasa untuk pendidikan inklusif. Nah, bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah kepada guru ini tadi berupa medali, sertifikat, dan juga INR sebesar 50 sebagai uang penghargaan. Terus untuk pertanyaan yang kedua tadi, ada juga tingkatan pendidikan di India. Tingkatan pendidikan di India itu pada tingkatan pertama ada 10 tahun terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primary 5 tahun, upper primary 3 tahun, dan secondary 2 tahun. Nah, tingkatan primary tadi meliputi kelas 1 sampai 5 tahun ya, ini masa belajar. Nah, kalau tingkatan upper primary ini tadi adalah meliputi kelas 6 sampai kelas 8, diselenggarakan di 18 negara bagian dan terintegrasi di India. Yang ketiga, tingkatan sekondari. Nah, tingkatan ini meliputi kelas 9 sampai 10. Kelas ini diselenggarakan di 19 negara di bagian dan terintegrasi di India. Pertama itu mengenai pendidikan yang ada di India, di mana tingkatan pendidikan India ini terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Yang mana untuk sekolah dasarnya di India ini ditempuh kurang lebih selama 5 tahun. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama itu ditempuh selama kurang lebih 3 tahun, sedangkan untuk sekolah menengah atasnya ditempuh selama 2 tahun. Jadi itu jenjang pendidikan yang ada di India. Sedangkan untuk perguruan tingginya itu ditempuh berkisaran untuk strata 1 atau S1 ditempuh selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Yaitu dengan mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Salimuddin MPD. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan pertama. Perkenalkan, nama saya Meli Apriani, NIM 18011562, Prodi PAI semester 5,
dosen pengampu Salimuddin MPD, mata kuliah Perbandingan Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana tingkatan pendidikan di India dan penghargaan yang diberikan pemerintah terhadap guru dan dosen di India. Penghargaan untuk guru di India itu pada setiap tanggal 5 September, yaitu Hari Guru Nasional, Presiden India itu memberikan pengakuan publik kepada guru berjasa yang bekerja di sekolah dasar, menengah, dan menengah atas di India. Nah, begitu juga untuk guru universitasnya itu telah dilembagakan dalam bentuk pengakuan guru terinspirasi. Nah, untuk guru yang menyandang status disabilitas atau berkebutuhan khusus yang berprestasi akan diberi penghargaan seperti medali, sertifikat, dan uang sebagai penghargaan. Kemudian sistem pendidikan di India itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada tingkat dasar, itu kelas 1 sampai kelas 5. Tingkat menengah itu kelas 6 sampai kelas 8. Dan tingkat pendidikan menengah atas itu dari kelas 9 sampai dengan kelas 10. Nah, struktur pendidikan struktur pendidikan seragam tersebut itu telah diadopsi oleh seluruh negara bagian teritori di India. Nah, untuk pendidikan Islam di India itu strukturnya dilakukan berjenjang. Bentuk perhatian pemerintah terhadap guru yang berprestasi di India yaitu di situ guru akan diberikan penghargaan berupa medali, sertifikat, dan uang penghargaan. Dan juga selain guru, salah satu anggota keluarga dari guru tersebut akan difasilitasi oleh pemerintah, yang mana selama mereka tinggal di Delhi, mereka akan dianggap sebagai tamu negara yang biaya hidupnya akan ditanggung oleh pemerintah. Komisi pendidikan di India itu untuk usia sekolah tingkat awal atau SD itu dilakukan selama 5 tahun, untuk SMP-nya selama 3 tahun, dan SMA-nya 2 tahun. Sistem pendidikan yang ada di India itu sepenuhnya itu melakukan pola atau substansi yang berasal dari Inggris, dan itu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu adalah pendidikan anak di usia dini, yang selanjutnya itu pendidikan yang ada di sekolah dasar, dan selanjutnya itu pendidikan yang ada di